ibu ini selama anaknya ini sekolah tidak pernah telat bayaran, kagak pernah telat. Pokoknya asal udah punya duit gak boleh diapa-apain. Rela hati makan nasi kagak ada lauknya Pak Eko, yang penting bayaran bocah udah apa tuh. Maka tidak terasa karena emaknya rajin bayaran paling duluan, bahkan yang kaya aja kalah bayaran sama dia. Itu proses transfer ilmu begitu cepat. Kalau ada orang ajrul muhsinin, anaknya beler, ngajinya lama buat pinter, bisa jadi bayarannya apa? Ada orang sini yang begitu. Ada orang sini yang begitu. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan kami di channel Hobi Dakwah. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan para santri, walaupun bukan sudah di bulan Rabiul Awal, kita sudah berada di bulan Rabiul Akhir. Kecintaan kita kepada Nabi tidak luntur. Malam ini kita adakan maulid. Insya Allah majlis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal. Tangan saya sudah menunjukkan jam 10 kurang 5 menit waktu Indonesia bagian Tambun Utara. Oh, kakinya udah kesemutan belum? Pak, kakinya udah kesemutan belum? Apa udah kena asam urat ya? Malam ini saya menjadi orang yang paling bangga, bercampur rasa bahagia Pak Ustadz Eko, mana malam ini Nurul Fikri ngadain peringatan maulid. Malamnya dipilih malam Minggu. Sebagian orang menyebut malam Minggu, katanya malam apa nih? Malam apa Pak? Saya belum menemukan jawaban kenapa malam Minggu disebut malam panjang. Pak, perasaan saya malam sama baik, gak ada yang panjang, gak ada yang pendek. Ya, salut buat Nurul Fikri. Mana remajanya yang perempuan? Sama-sama kita takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sallu ala Muhammad. Malam ini remaja sini berbeda sama remaja di Babelan. Remaja Babelan malam ini maulidnya di pinggir-pinggir danau. Wah, ini calon-calon pemimpin yang ada di depan saya. Yang di belakang saya orang-orang saleh yang saya doain sampai kapanpun kalian insya Allah jadi laki-laki. Alhamdulillah. Kita peringati maulid dari tahun ke tahun Pak Ustadz Eko. Saya mau tanya adik-adik remaja putri nih yang di depan, yang lagi kegayeman. Neng, Mbak, bosen gak ikut maulid? Bosen gak ikut peringatan maulid? Bener. Kenapa? Kita tidak pernah bosan, kita tidak pernah jemu. Tiap tahun Rabiul Awal, bahkan melebar sampai Rabiul Akhir, bahkan sampai masuk bulan Rajab, kita masih tetap teguh, kita masih tetap semangat memperingati maulid. Semua didasari karena cinta kita kepada Rasul. Salli wa sallim ya, salli wa sallim ala wal ali wal ashab wal ali wal ashab qad wahad
Salli wa sallim Salli wa sallim daiman wal ali wal ashab wal ali wal ashab man qad wahada Sidna Nabi Qabarun wa jamil Sidna Nabi wa jamil Salatullahi wa salam ala man wassalam ala man qari'al Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an. Sallu ala Muhammad. Jadi dasarnya adalah cinta, dasarnya adalah mahabbah. Kalau tidak didasari cinta, kalau tidak didasari oleh rasa mahabbah, saya yakin dua pilihan malam minggu: enakan tidur apa enakan ngaji? Tidur. Insyaallah ini yang kita peringati makhluk paling mulia di muka bumi. Ibu, di dunia tidak ada nama paling banyak disebut kecuali Rasul. Insyaallah, dengar ini, kampung dimanapun, wilayah Pak Ustadz Mulyadi dimanapun, kalau di dalamnya ada peringatan maulid, di dalamnya ada segelintir anak-anak yang membacakan kisah maulid, maka Pak Ustadz tengok itu kampung menjadi pertanda kampung yang diberkahi, karena di dalamnya hidup ruh baginda Nabi kita Muhammad. Tapi kalau kampung gak pernah ada maulid, itu kampung berarti gak pengen didatengin sama Rasulullah. Lihat, kampung kalau di dalamnya ada maulid, terlepas ada orang yang bilang itu bid'ah, bodoh nanan, emang gua pikirin. Pak, wajar manusia agung punya jasa besar yang menjadi wasilah kita memeluk ajaran Islam sampai sekarang. Kita kenal Allah, kita kenal Quran, kita kenal Tauhid, semua karena jasanya baginda Nabi kita Muhammad. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, bahkan alam aja nggak dibikin. Ya, Rasulullah menjadi wasilah. Maka oleh karena itu, pada malam ini, wajah di Nurul Fikri, implementasi dari sebuah cinta kepada orang yang kita cintai, walaupun yang kita cintai kita tidak pernah berjumpa, minimal rasa cinta kita. Man ahabba syai'a ayyuksira dzikrah. Orang kalau cinta kepada yang dicintai, minimal menyebut nama yang dia cintai. Mau tanya, orang laki-laki kalau lagi demen sama perempuan, ya maaf nih, yang di belakang saya nih pasukan bodrek. Neng, yang perempuan dengerin, seorang wanita kalau dia lagi bermadu kasih dengan laki-laki, itu pacarnya laki-laki di WA malam-malam, AA sini,
Jam 12 malam Neng tungguin di kober, kira-kira datang kagak Jo? Bener. Lagian nggak ada kerjaan, minta tungguin di kober. Orang mah di kopi, mana kayak ya Pak? Saya mau tanya Pak, biar tuh laki-laki penakut, jangankan sama kober, ada suara berbunyi dari pohonan dia kabur. Tapi karena yang WA Pak Mul, yang WA Pak Ustadz Eko adalah kekasih yang dia cintai. Saya mau tanya sama anak Ede Luis, kira-kira itu pacarnya laki-laki datang apa ninggalin? Tuh, hakikat cinta. Takut jadi berani gara-gara apa? Cinta. Kata anak sekarang Pak Ustadz Eko, cinta yang jauh jadi apa? Deket. Yang berat jadi apa Pak? Enteng. Bahkan kata anak sekarang, karena dibungkus oleh cinta, karena cinta, tai ayam rasa coklat. Emang pernah? Emang pernah? Ya Allah, Bu, maaf, saya paling paham Pak Ustadz Eko kalau ngadain maulid di perumahan. Kenapa? Saya membatasi waktu karena ibu-ibu ini beda dengan ibu-ibu di Babelan. Ibu-ibu di sini nih orang-orang hebat yang hidupnya 24 jam totalitasnya berjuang buat keluarga luar biasa. Bu, makanya Ustadz nggak omelin. Kalau yang malam ini maulid matanya udah merem-merem ayam. Ya, Bu, seandainya ibu selonjoran nggak diomelin, nah silakan selonjoran. Kalaupun udah ada yang merem bari ngiler kagak diomelin. Bu, yang penting fisik ibu sudah di majelis ini. Dengan tidak mengurangi kesempurnaan pahala, Bu. Jangankan yang melek, yang tidur, kalau dia hadir di majelis maulid, insya Allah dapat kemuliaan Rasulullah. Kenapa Ustadz? Karena sumber nur dari apa yang terjadi di dunia, sumbernya adalah baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi saya sebelum kesini cerita tuh di salah satu perumahan, Ibu, Bu, dari anak muda saya tanya nih, Neng, pasukan hitam-hitam. Tapi ntar pulang salah lihat. Neng, saya mau tanya, saya nggak mau nanya mama, biarin dia lagi kipasan baik. Memang udah gerah Ibu? Bu, Masya Allah, ini anggap aja kita lagi simulasi di neraka ya. Kenapa? Wa ma yusmiya Babelan illa dipanasin. Agak disebut Babelan kalau kagak apa? Ya Allah, 38 derajat Pak Ustadz Eko. Makanya mohon maaf di kampung saya kalau zuhur banyak yang berendam di kolam. Saking apanya tuh? Bahkan di Jakarta hampir 40. Sehingga apa? Ada kabel nggak dibakar tapi dia terbakar sendiri karena saking apanya? Saya bikin status panasnya udah kayak di sono. Ada yang nanya di mana guru? Di neraka. Neng, saya tanya. Yang jawab saya nggak kasih hadiah. Siapa nama ayahnya Rasulullah? Yang bener. Yang apa? Siapa nama ayahnya Rasulullah? Abdullah bin apa? Oh, pinter tuh yang gemuk tuh. Oh, bilang Tong apa Mas? Ya, Tong Mas. Ya. Ayahnya Rasulullah namanya binnya bin siapa? Bin Abdul Muthalib. Bu, tadi saya cerita, dengerin ya. Abdullah bin Abdul Muthalib ini laki-laki paling ganteng di zamannya, bukan seganteng Kabupaten Bekasi, tapi gantengnya beliau sejagat raya. Orang kalau ganteng saya dia Luis kecil. Ini mah gantengnya dunia akhirat. Orang kalau sudah diponis gantengnya sejagat raya, kira-kira gantengnya kayak apa Bu? Ibu pernah lihat Sahrul Khan nggak? Sahrul Khan lagi ngopi, pernah lihat? Tuh lihat aja yang di depan tuh. Ya, Bu,
Ya Allah, kita ngeliat orang ganteng di Jakarta aja udah bingung, apalagi Abdullah ini paling ganteng di jagat raya. Sampai apa itu? Saking gantengnya Abdullah bin Abdul Muttalib, semua gadis di Jazirah Arab bermimpi pengen jadi pacarnya Abdullah. Kenapa? Mereka takjub melihat kegantengan ayah dari Nabi kita Muhammad. Ada 100 perawan yang kepengen banget jadi bininya Abdullah. Tapi lain cerita, ya, ucup dicinta ulah pun tiba. Ya, maksud hati ingin memeluk gunung, apa daya gunungnya meleduk. Ternyata Allah bertakdir lain. Abdullah bin Abdul Muttalib, ayahnya Nabi, yang didemenin sama 100 perawan yang juga paling cakep di Jazirah Arab, justru berjodoh dengan Siti Aminah. Siti Neng, itu gara-gara cintanya kagak terbalas. Karena apa? Ayahnya Nabi Muhammad lebih memilih Aminah, perempuan yang tadi 100 mati bareng semuanya. Mati mendadak gara-gara cintanya tidak berbalas. Seperti pepatah, cinta bertepuk sebelah kaki. Singkat cerita nikah, 1 bulan pernikahan, ini Siti Aminah Pak ngelihat sesuatu yang gak biasa. Apa? Kegantengan Nabi Muhammad ayahnya mulai turun. Kegantengan Nabi Muhammad udah mulai tidak seganteng saat belum dia nikah dengan Siti Aminah. Maka Siti Aminah ketika sudah menjadi istri, dia lihat perubahannya. Ya Allah, ini kalau gua lihat laki gua ngapa jadi kagak ganteng ya? Pangsanan gua kemarin waktu belum nikah sama gua, orang lain pada ngerebut, wajahnya kinclong. Kata orang Babelan namanya glowing. Tahu glowing? Insya Allah, mak sekarang kalau dandan Pak Eko kan main dah. Itu alis sudah kayak galangan sawah. Ya, padahal mah Pak Eko cuma nganterin doang, anaknya kayak SMP 4 tuh. Patu jenggol 2 biji. Ada rantainya sebelah kiri. Motornya PCX. Kacamata yang LP sukai sih. Yang gede, mana hitam, matanya nggak kelihatan. Ibu tahu nggak kenapa kegantengan Abdullah jadi menurun? Tidak ganteng lagi, ternyata Pak Ustadz Eko, disebabkan karena saat 1 bulan usia pernikahan beliau yang menyebabkan ayahnya Nabi kita Muhammad itu gantengnya luntur, karena saat itu di dalam perut ibunya tengah mengandung baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumber nur, sumber cahaya, ganteng bapaknya kesedot gara-gara di perut bininya ada siapa? Jadi itu cahaya pindah dari cahaya bapaknya ke siapa, Bu? Masya Allah. Anta samsun, anta badrun, anta nurun, anta isirun wa ghari, anta misbahus suduri. Rasulullah diilustrasikan itu katanya, anta samsun, kau laksana matahari, anta badrun, kau laksana bulan pur. Orang Arab itu zaman dulu kalau main malam, mereka baru bisa keluar main malam pas begitu ada bulan sempurna, cahayanya namanya bulan pur. Kalau bulan purnama cahaya itu lagi terang. Itu anak-anak Arab baru bisa berani keluar malam kalau ada bulan purnama. Tapi begitu Nabi kita Muhammad SAW, dia lewat di satu kampung di luar bulan Lailatul Qadar, tapi itu kampung yang tadinya gelap karena cahaya Nabi menjadi terang. Alhamdulillah. Neng,
Bahkan Rasulullah kalau jalan sama orang jelek, itu yang jelek jadi ganteng. Karena kena pengaruh cahayanya siapa? Orang sini pernah ada nggak? Orang ganteng sama orang jelek lewat bareng berdua-dua. Kira-kira yang jelek jadi ganteng, apa yang ganteng makin ganteng, yang jelek makin jelek? Rasulullah. Ya. Maka oleh karena itu apa? Saya punya keyakinan Mas Eko. Kalau malam ini di sini diperingati Maulid, di tempat RT 9 ini diadakan kisah Maulid, maka nur cahaya baginda Rasul akan nempel di mana rumah-rumah yang malam ini memperingati Maulid. Ya Muhammad. Nah, ini betapa mulianya ketika kita bicara tentang sosok figur yang kita bicarakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya punya keyakinan insyaallah orang Nurul Fikri besok orang pertama kali yang dapat syafaat di mahkamahnya Allah. Kok Ustadz bisa begitu? Iya. Kenapa? Mohon maaf, ini yang di depan saya, kita semua adalah orang-orang yang gak pernah hidup sejaman dengan Nabi, tidak pernah semasa dengan Rasulullah, tidak pernah se-RW dengan Rasulullah. Cara kita 100 bahkan 15 abad hidup kita jauh rentang waktunya dengan Nabi. Tapi lihatlah orang-orang Ajrul Muhsinin, orang-orang Nurul Fikri tidak berjumpa, tidak pernah melihat, tidak bersama dengan Nabi. Cintanya luar biasa. Alhamdulillah. Kata Nabi ahbabi qaumul la yarawni wa aminu bi. Orang yang kucintai adalah orang yang tidak pernah ketemu kepadaku tapi cinta kepadaku. Maka besok orang-orang Nurul Fikri yang akan dicari oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya yuk banyakin baca sholawat, banyakin baca sholawat ya. Siapa yang bilang sholawat itu bid'ah? Sholawat sama Allah yang ngajarin ya. Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada nabinya. Alan nabi dimaknai oleh mufassir Nabi kita Muhammad. Bayangin kalau Allah dan Rasulnya aja bersolawat, masa orang sini kagak mau bersolawat? Maka kata Nabi, orang yang pelit adalah orang yang ketika disebut namaku tidak mau bersolawat. Sallu ala Muhammad. Ibu, ayo dimanapun kita berada jangan pernah lepas dari baca solawat. Kalau ada orang yang bilang sholawat bid'ah, suruh datang ke Babelan. Allah saja bersolawat, makanya tuh senang kalau ada masjid, terutama kalau hari Jumat ya Pak Ustaz Eko. Setelah pengumuman MC sambil menunggu masuknya waktu salat itu dibacain sholawat. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidi wa habibi wa tabibi wa jasadi. Itu biasanya kalau kotak jalan sambil masuknya waktu salat dengan tidak mengganggu sang khatib nanti yang khutbah, itu enaknya begitu tuh. Kotaknya jalan biar mulut ini tidak kering, kita banyakin baca Masya Allah. Banyak fadilah, banyak keutamaan orang rajin baca sholawat. Tanya guru kita Pak Ustaz Eko, Bu, apapun sebuah tujuan, apapun sebuah niat, apalagi niatnya hajat dunia, hajat akhirat, kalau pengen terrealisir, pengen cepat dikabul, jangan pernah lupa kita bacakan. Terserah sigotnya mah. Ada yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ya. Apalagi selawat Jibril ya Ustaz Eko. Tuh, Al-Imam
Kiai Hasyim Asy'ari dapat tuh ijazah dari Kiai Khalil Bangkalan Madura. Kiai Khalil Bangkalan Madura dapat ijazah dari Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani. Kalau bapak ibu pengen punya hajat dunia, hajat akhirat, itu semua terrealisir apa yang diinginkan diijabah Allah. Setiap hari 1000 baca sallallahu ala. Kira-kira itu sholawat pendek apa panjang? Lamaan mana baca WhatsApp sama baca sholawat? Baca apa? Sholawat. Ustaz, itu 1000 banyak amat. Emang nggak bisa ditawar? Nggak apa-apa. Emang biasa mama semuanya dicicil, sampai amalan dicicil juga. Bu, sholat berapa waktu sehari? 5. 1000 bagi 5 berapa, Pak? 200. Ya nggak? Maghrib 200, Isya 200, Subuh 200, Zuhur 200, Asar 200. Insya Allah riyadhah ibu, insya Allah akan dijawab. Lihat, orang-orang dulu, kamu lihat di, kenapa orang-orang dulu menghasilkan anak yang berkualitas? Bu, kenapa orang-orang dulu anaknya pada soleh, anak-anaknya pada baik? Karena riyadhah orang dulu beda sama orang sekarang. Mohon maaf Ustaz Eko, orang sekarang nggak pernah perjuangin. Orang dulu mohon maaf nyayur aja bu, bikin sayur asem itu baca bismillah aja 21 kali. Saya mau tanya ibu kalau nyayur zaman sekarang pakai baca salawat kagak? Nah boro-boro pak, masak ribet sama HP, besti udah WA. Bu, anak jatuh nabrak motor, bukan ditolongin, dipotong dulu. Bikin status, ya Allah kecelakaan. Lihat tuh anak keburu mati, bener nggak Pak? Bu, orang-orang dulu mohon maaf Pak Ustaz Eko, kenapa bapaknya biasa, ibunya biasa, anaknya jadi luar biasa? Nih riyadhahnya, orang dulu suka puasa di hari kelahiran anak. Anaknya mau tes, ibunya puasa. Anaknya mau ke UIN biar lulus, bapaknya puasa. Orang sekarang mana ada riyadhah model begini. Oleh karena itu, mudah-mudahan saya berdoa di tempat yang mulia ini dan didengar, apalagi ada ibu-ibu di belakang, tembus doa ibu ke langit. Allah, nih insya Allah jadi ulama dan orang-orang yang berilmu insya Allah. Nih pesan Ustaz, nih cari ilmu Ustadz Eko plus cari berkahnya guru kita. Emang apa? Banyak murid dapat ilmu Ustadz Eko tapi belum tentu dapat berkahnya Ustadz Eko. Murid itu dapat ilmu guru tapi belum tentu dapat berkahnya Bapak. Emang kenapa? Gurunya nggak dipeduliin, gurunya tidak diapain, dipeduliin. Gurunya sakit, gurunya sehat, murid nggak pernah tahu. Bu, lagi zaman dulu, mohon maaf. Ya Allah, ikhlas orang-orang dulu kalau ngapa nitipin anaknya ngaji sama guru. Bu, kalau dulu bayarannya 15 kilo. Kalau panen, kalau udah panen baru dibayar tuh guru. Lihat bagaimana ilmu mau berkah. Ilmu ini menjadi sebuah keberkahan, sementara gurunya tidak dipeduliin. Ingat, dari orang tua kita dapat berkah umur, dari guru kita dapat berkah ilmu. Bahkan Pak Ustadz Eko, guru-guru kita yang lain menjadi wasilah. Nanti anak Nurul Fikri bisa masuk surga gara-gara guru. Insya Allah. Ayo Neng, ngaji, ya, jangan nggak ngaji. Insya Allah. Sekarang zamannya udah luar biasa. Geng-geng motor di mana-mana bermunculan ya Pak. Anak sekarang sekolah itu diperiksa tasnya bukannya buku, apa isinya Pak? Jurulin. Dia bikin bahkan lucu. Bocah sekarang berantem janjian dulu di Facebook. Benar nggak Pak? Bu, Ibu, kita bersyukur ada Ustadz Eko dan teman-teman memberikan media agar anak-anak kita berada di jalur yang positif.
kalau anak-anak kita ngaji di Ajrul, anak-anak kita ngaji di Nurul Fikri, cukup. Insya Allah anak-anak ini yang telah akan mengangkat derajat ibu di dunia dan di akhirat. Tapi kalau lihat rombongan bocah yang naik motor Vespa, yang kagak ada lampunya, Vespanya dielas panjang, mana nggak ada lampu, jalan tempat gelap, rotok. Gigi pakai gergaji, celana pada bolong, atas pada sobek. Kira-kira kalau ngeliat anak model begitu, orang tua seneng apa susah? Seneng apa puyeng, Pak? Puyeng. Allah, mending kalau laki perempuan ikut-ikut, hidung dibolongin, ditaruhin rantai. Mending kalau emas 2 gram dijual laku. Ini mah kawat jemuran emasnya dicopotin, ditaruh di sini, bener gak? Mana gitu baju pada kelihatan tato semua. Saya bilang udah gak usah pakai baju, dibatik aja semuanya, bener gak? Orang India mah bagian, dia mah pusatnya kelihatan ya, orang India mah cakep, bener gak Pak? Orang Babelan, ya Allah, celana TK dipakai, baju TK dipakai, bener gak Bu? Kupuser udah kayak jamur belum digoreng, Bu. Masya Allah, begitu digaruk ngebul. Nauzubillahimin. Tapi kalau ngeliat ini nih, hitam-hitam nih yang pakai gamis, cantik, wajahnya berseri. Mudah-mudahan kamu jadi orang-orang yang baik ya Neng. Bisa doain nanti suami kamu orang-orang yang baik. Yang laki-laki yang baju kokoh, liatin tuh. Kalau ada yang cukurnya ABCD, abri bukan cepak doang. Ya, terusin ya Mas. Ya, seni Islam bagian dari budaya, sinergiskan dengan ajaran Islam. Insya Allah Nabu Hadro ada berkahnya. Apalagi kalian melafalkan sholawat. Mohon maaf, ibu sering gak kupingnya berdengung kalau lagi diem? Pernah gak tuh? Ibu kalau kuping berdengung Pak, biasanya gimana tuh? Ini ya, asal kuping bunyi. Ya, saya tanya, siapa yang ngajarin dulu pada? Ayo, mau tanya itu sangatnya dari mana begitu? Tampong saya begitu guru. Nih, kalau ibu lagi bunyi, Neng, itu pertanda orang sini namanya lagi disebut sama Rasulullah. Amin. Emang apa? Karena dia tiap hari baca sholawat, setiap saat. Ya, insya Allah. Sholawat mengantarkan kita ke dalam derajat di mana kita nanti diakui status umat kita oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua apa? Ini yang paling penting. Ya, yang kedua buat orang Nurul Fikri bukan hanya implementasi rasa cinta, tapi bagaimana di kampung kita nilai-nilai sunnah Rasulullah masih hidup. Insya Allah kampung jadi berkah. Sama bapak-bapak nih, Ustaz doain biar sehat. Ayo rajin pada ibadah. Insya Allah maulid menjadi efektif kalau pulang maulid. Insya Allah kelar maulid, ibu-ibunya saya doain jadi wanita yang solehah. Pulang maulid bini bapak kagak cerewet lagi. Amin. Bu, ibu memang kecil kayak kelingking, tapi peran ibu itu sangat urgen. Gak ada laki-laki sukses tanpa peran seorang istri. Bener gak Bu? Betul. Pak, mohon maaf, istri kita memang perannya gak kelihatan. Tapi di dunia mana laki-laki berhasil tanpa dia mendapatkan pengawalan, mendapatkan daya juang dari seorang istri? Maka kalau bini lagi lewat, diemin aja demi. Ya gak? Jangan kayak di mana kemarin saya pernah cerita itu. Kejadian Pak Eko di Bantar tuh Bang. Ada seorang suami pendiam banget. Suaminya gak pernah ngelawan, bininya ngomel, diem aja. Padahal kumisnya sampai 2 meter. Di kantor jabatannya bos. Kalau dia lewat, anak buahnya pada apa? Begitu pulang di rumah disuruh sama bininya sama bayi ayah, mama mau ngaji ke Ajrul. Jangan lupa atas 2 si anak pulang, nasi ada di atas, piring di bawah.
Kelihatannya udah mendung kan kalau romannya mama ngaji belum pulang, terus hujan turun jemuran angkatin. Kalian tadi mama ngepel baru setengah, ntar kalau ayah sempet ngepel mati lakinya. Bo, laki-laki walaupun pendiam kalau udah kebangetan larah juga bu. Jadi kejadian di Bandar Gebang, ditendang bininya nyemplung dalam sumur. Gara-gara bini kebuatan apa? Cerewet. Begitu nyemplung bu, suami begitu nyampe di rumah iseng juga. Ya Allah, saya biasanya di kasur sama bini berdua-dua curhat. Ini bini saya nggak ada, saya nggak bisa curhat. Akhirnya bapak, besok pagi bininya diakalin di sumur tadi yang terjuang nyemplung. Pakai galak, pakai ember, dia angkat berharap bininya nyangsrang tuh di ember. Begitu diangkat berat pak, berat tuh. Kata lakinya, alhamdulillah, jangan-jangan bini saya masih ada, jangan-jangan bini saya masih hidup, saya demen, saya senang. Diangkat berat nih, tahu nggak kamu? Itu sampai di atas ember bukan bininya. Apa yang terjadi pak? Ada seorang kakek-kakek tua, jenggotnya putih, alisnya putih, kumisnya putih, semua pakaiannya serba. Tanya sama suaminya, hei bapak tua, siapa anda? Itu aki-aki jawab, akulah penunggu sumur tua ini. Lalu kenapa bukan istri saya? Kenapa bapak yang nangkring di ember? Gua puyeng, bini lu di dalam lewer banget. Oh, kata Mendi bisa jadi lu kagak sanggup, gua aja jadi setan kagak sanggup. Bini lu kebuatan lewer, mati aja masih lewer, apalagi hidup, benar gak? Bo, jangan cerewet. Oh, suami dukung kalau dia ada kebaikan. Hari Jumat, bu, modalin suami, kasih tasbih segede-gede terong, korban kasih yang nyengser, ya nggak? Pakein gamis, pakein eagle, bu. Kenapa? Kalau bukan sekarang kita ibadah kapan? Pak, ini yang di depan saya umurnya udah masuk Isya semua ya. Bener nggak pak? Ya Allah, bu, orang kalau udah 50, 55, 60 udah doyok banget kan? Ibarat motor doyok rusak mulu. Iya nggak? Setang dibenerin, rantai kendor. Bener nggak pak? Rantai bener buat kempes mulu. Orang kalau udah tua seminggu udah semua sehat, 3 hari mencret mulu, hari keempat batuk mulu. Bener nggak pak? Ayo, mumpung masih sehat, kaki ringanin, langkah ke masjid, ke musola, ibadah, ngaji sama guru Eko. Apa? Kalau udah di kuburan nggak ada yang ngaji, bener nggak nih? Kalau minimal tidak bisa nih, anak-anak kita dukung. Ini bagian dari apa? Kita hidupkan sunnah dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Selama kalian masih ngaji nuntut ilmu, berarti Anda masih menyambung secara ruhaniah dan terhubung kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kamu sukses semua ya. Amin. Jadi orang yang berilmu ya. Amin. Angkat derajat orang tua kalian. Pak, ikhlasin anak-anaknya nuntut ilmu ya. Dengerin, Bu, saya punya teman di Jati Asih, 25 tahun gak pernah ketemu. Dulu teman satu pondok Pak Ustadz Eko, siswa 48, dia rankingnya 47. Alhamdulillah. Bu, tolol bin geblek alias medet. Saking tololnya orang-orang ranking dari atas, dia mah dari bawah. Tapi Pak Ustadz Eko, anak ini bener banget Pak. Biar tolol gak punya ranking, nurut sama guru, nurut sama orang tua, gak ada lagunya, akhlaknya bener banget. Begitu 25 tahun setelah dari pesantren, dia pindah, saya pindah, ketemu diundang, beliau nyunatin anaknya yang kedua. Betapa kaget teman saya Bu, sudah jadi doktor S3 di UIN Bandung. Alhamdulillah. Dalam hati saya ngomong, ini ngapa bocah jadi pinter begini ya? Padahal lagi sekolah mondok blow on banget, bener gak Bu? Ya ada ibunya udah tua. Saya tanya, Bu, ini apa sih rahasianya Midun jadi pinter begini? Padahal sekolah dulu paling telat. Sekolah rankingnya nggak ada yang bener bisa.
tapi kenapa jadi dokter? Dia punya yayasan, punya KBIH, punya lembaga pendidikan. Kata ibunya rahasianya kagak ada, Ustaz. Rahasianya cuma satu, Bu. Ibu mau tahu nggak rahasianya apa? Ibu ini selama anaknya ini sekolah tidak pernah telat bayaran, kagak pernah telat. Pokoknya asal udah punya duit nggak boleh diapa-apain. Rela hati makan nasi kagak ada lauknya, Pak Eko. Yang penting bayaran bocah udah apa tuh? Maka tidak terasa karena emaknya rajin bayaran paling duluan, bahkan yang kaya aja kalah bayarannya sama dia. Itu proses transfer ilmu begitu cepat. Kalau ada orang ajrul muhsinin, anaknya beler, ngajinya lama buat pinter, bisa jadi bayarannya apa? Ada orang sini yang begitu? Ada orang sini yang begitu? Lah mana dia duduknya? Perjuangkan anak-anak kita ya. Yuk, kita minta sama Allah. Mudah-mudahan tahun depan maulidnya lebih syiar lagi. Yang terpenting kata guru kita Ustaz Eko, satu, maulid berhasil bukan karena siapa yang ceramah. Kadang-kadang mohon maaf Pak Mul, orang undang maulid begitu dilihat undangan dulu gua lihat yang ceramah siapa. Kalau Romai Rama kira-kira yang datang banyak kagak? Begitu dibaca yang ceramah Ustaz Abdul Rasid dari Babulan, berunanan gua datang. Ada yang ibu jahat begitu di sini. Gua daripada dengerin Ustaz Rasid mendingan gua dengerin si Tukul. Maulid berhasil bukan karena glamornya, bukan karena banyaknya, bener nggak? Tapi sejauh mana implementasi ajaran Nabi setelah maulid yang tadinya males jadi nambah males. Alhamdulillah nambah lagi. Kalau perlu besok Pak Ustadz Eko yang akan mengukur sejauh mana keberhasilan maulid malam ini. Minimal orang tua kita yang ada di depan besok jadi rajin sama ibadah. Sholat Jumat dia Rebo udah nyampe di masjid. Saking apanya tuh? Kuatan rajin sembahyang Jumat Rebo udah nyampe. Apa itu dia? Pak, sholat Jumat seminggu sekali aja ya. Ya jangan rajin-rajin. Dan kata guru saya, sholat Jumat di hari Sabtu hukumnya bid'ah ya. Agak boleh ya, Bu? Ngaji ya, ngaji. Insyaallah saya doain ibu biar pada sehat. Sabar didik anak ya. Bapak-bapak ikhtiarnya usah doain biar gampang. Ya, dah hidup mah dinikmati mengalir aja. Gak usah lihat apa yang ada pada orang lain. Bu, belum tentu enak yang dimiliki orang itu bahagia buat dia. Bener nggak Bu? Al-qanaatu malun layan padu. Qanaah itu kekayaan yang paling berharga. Mohon maaf, biar motornya motor Beat, tapi kalau dia syukuri rasa PCE. Kata siapa? Beat ya tetap rasa Beat. Benar ya Pak? Oh, tapi alhamdulillah saya liatin orang sini ibadahnya rajin. Kalau lagi inget ya, kata Bos Eko, guru di sini mah orang Nurul Fikri jangan pakai ditanya. Maghrib, alhamdulillah beduk di masjid. Bisa beduk di mana? Orangnya di mana? Nah, jadi yang di masjid apanya tuh? Ya Allah, mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah. Panitia yang ngadain kebahagiaan berkah, anak-anak kita yang malam ini hadir. Insyaallah Ustaz Eko, namanya orang tua mah nggak pakai diminta. Kapanpun, saat kapanpun. Bagian dalam doa orang tua pasti, Pak jujur, Bapak kalau doa lebih banyak doain diri sendiri apa anak Pak? Anak. Hampir mohon maaf ibu kadang sampai lupa ya diri ibu didoain ya, karena lebih banyak doain siapa Bu? Ingat Neng, itu orang-orang tuamu di belakang, ya. Ya matanya pada ngeriit-ngeriit, kakinya belonjor, belah sono, belah sini. Ya tahu ibu dari tadi nunggu saya habis, ya enggak? Bisa Muhammad ya Allah, nyekap. Ibu, saya tutup cerita ini ada satu cerita. Pak, di Yaman ada seorang ulama besar, kalau ngajar ngaji muridnya tidur nggak pernah dibangunin. Murid 40, guru ngajar tidur semuanya Bu. Ada muridnya yang melek, guru
Guru ngapa sih kalau ngajar kok murid yang tidur nggak pernah dibangunin, nggak diomelin? Apa kata gurunya Pak Saleko? Gua kagak ngajarin yang pada tidur. Kata gurunya begitu Pak. Lu kata muridnya lah, guru kalau ngajarin yang nggak ngajarin yang tidur, guru ngajarin siapa? Kata gurunya, gua ngajarin yang tidak ada pada mereka. Kata muridnya, medih, bukan. Setan guru, bukan. Nih jawabannya. Gua ngajarin benih-benih keturunan yang ada di tulang rusuk sebelah kanan tuh orang yang ngaji. Walaupun dia tidur, tapi calon-calon keturunannya dengerin apa yang disampaikan guru. Bisa jadi walaupun ngajinya tidur, 10 tahun lagi anaknya bakal jadi ulama. Maka besok ngaji tidur lagi semuanya. Alhamdulillah. Mari kita baca Fatihah. Mudah-mudahan berkah semuanya. Orang-orang tua kita yang meninggal kuburnya rodah min riyadil jannah. Mohon doa restu dari Pak Ustadz Eko, Amul dan semua orang-orang tua kami. Tanggal 12 November saya akan menunaikan ibadah umroh bersama orang tua, bersama putra saya. Doain saya biar sehat, biar lancar. Insya Allah, Bu. Orang Ajrul Muhsinin kan baik banget sama saya. Insya Allah orang kalau baik keingetan aja, tanpa diminta, ntar di Ka'bah saya panggil. Orang Nurul Fikri, orang Ajrul Muhsinin. Mudah-mudahan bisa berziarah di dinding-dinding Ka'bahnya Allah. Yang terakhir kita doain Pak Ustadz Eko, santri-santrinya biar semua semangat dalam belajar. Saya yakin banget Ustadz Eko dari 50, dari 100 yakin 2-3 pasti ada yang meneruskan apa yang menjadi perjuangan dari guru kita Ustadz Eko. Ibu tetap dalam ukhuwah ya, bererat dari silaturahmi ya Bu, jangan pernah putus. Zaman sudah semakin tua, dunia sudah semakin tua, berarti hidup kita juga tidak lama lagi. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Kulluhum Fatihah. Ya Allah, berdua ini ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung angkat kedua belah tangannya, pakai komplit dengan doa. Mudah-mudahan Allah ijabah. Dan karena orang-orang tua di belakang, ya Allah, bawa di doa ini ke arsy-Mu ya Allah. Qabul apa yang menjadi hajat kami. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu baraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashshiruna biha ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmil akhirah. Allahumma inna natawajjahna ilayk wa natawassalna ilayk bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi abawayna Adam wa Hawa alaihim assalam ma bainahuma minal anbiya'i wal mursalin. Iqdi hajatina ya Allah, iqdi hajatina ya Allah, iqdi hajatina ya Allah bi hurmati hadzal maulid nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqbal ya karim. Demikian kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Insyaallah.